Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, jaminannya Allah akan mencukupinya. Apa yang dicukupi oleh Allah? Seluruh kebutuhan. apa yang terkait dengan hidup dan kehidupan seseorang akan Allah cukupkan. Ya. Wa a'anahu, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika, amin. Warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika, Amin. wa amalan bi kitabik. Amin. Allahumma lakal hamdu Amin. wa ilaikal mustaka Amin. wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di majelis yang mulia ini melalui pengajian rutin. Semoga langkah-langkah kita dijadikan langkah yang bernilai ibadah, Amin. yang diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Masyarul muslimin, patut kita bersyukur dan memanjatkan doa serta harapan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Haji Dodi pada mukadimah pengajian rutin ini, bahwa hari ini 20 Oktober 2024 telah dilantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-8, dalam keadaan lancar, tidak ada halangan sesuatu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pimpinan yang amanah. Amin. Sebagaimana pada pidato pertamanya tadi, sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa Indonesia secara adil dan merata. Amin. Dan negara kita, Republik Indonesia yang subur makmur, gemah ripah roh jenawi, dari sisi sumber daya alamnya, dari sisi sumber daya manusianya, tak tertandingi ya dibanding negara-negara sahabat lainnya. Mudah-mudahan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarul muslimin. Oleh karena itulah maka patut kita selain bersyukur dan berharap doa serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjamin akan memberikan kecukupan, menjamin memberikan pertolongan
sebesar apapun keinginan dan cita-cita kita, para pendiri bangsa kita dahulu yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya, manakala tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya hanya jadi tulisan saja. Nah, alhamdulillah negara kita yang tercinta ini senantiasa dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena kita termasuk bangsa yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita hingga saat ini sudah mencapai 79 tahun Republik Indonesia merdeka, dan kemerdekaan ditebus dengan jerih payah, dengan tetesan keringat dan air mata, bahkan dengan nyawa sekalipun. Untuk itu semoga para pejuang bangsa kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masyarakat muslimin, saya teringat kepada apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Kata beliau, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, berdiri tegaknya satu negara karena bersinerginya 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, wa'adlil umara, dengan adilnya pemerintah. Yang ketiga, bisyahwatil agniya, dengan bermurah tangannya orang-orang kaya. Dan yang terakhir, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir dan miskin. Maka apabila yang 4 pilar ini bersinergi menjadi satu kesatuan dalam gerak dan langkah, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Bila ilmu ulama tidak kurang banyaknya para cendekiawan, para alim ulama yang paham mengerti tentang ilmu agama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, menggalinya potensi para ulama yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Ya. Tergantung kepada kita semua. Kalau kita ingin memiliki kesiapan mental, memiliki kesiapan pola pikir kita yang cerdik dan pandai, maka ulama jangan pernah dijauhi. Ya, jangan pernah dijauhi. Di mana ulama tempatnya? Di tempat-tempat para ulama menyebarkan ajaran-ajaran Islam, di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat-tempat taklim yang saat ini tidak terbatas hanya
di masjid saja, bahkan di media-media elektronik pun itu banyak ulama-ulama yang menyebarkan keilmuannya. Malas membaca tulisannya, tinggal mendengar YouTube-nya. Sekarang apa susahnya? Cuma persoalannya, kata baginda Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana manusia yafiruna minal ulama, menjauh dari para ulama dan fuqaha. Dalam artian bukan dari sisi domisilinya berdekatan dengan para ulama dan fuqaha, tapi terkadang umat yang sekarang ini terkontaminasi dengan sifat hedonisme sudah tidak lagi mengindahkan apa kata ulama. Gitu. Ini jadi persoalan. Sehingga dalam gerak dan langkahnya ini boleh jadi ya mereka sudah tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para alim dan ulama. Ini masya Allah, masyarakat muslimin jadi PR bagi kita semua. Oleh karena itu maka para ulama harus aktif dan progresif dalam mendakwahkan ilmunya. Idealnya tidak hanya nunggu dipanggil untuk ceramah, tapi ceramah harus terus, menyebarkan ilmu harus terus dilakukan di berbagai macam tempat di mana orang bisa berkumpul. Seperti apa yang dilakukan dakwah baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nah, ini yang masih belum membudaya, Pak. Pengajian-pengajian seperti ini juga kita masih terbatas, ya. Belum ada kekompakan. Belum ada kekompakan, Bu. Ibu berapa banyak Ibu di atas, Bu? Banyak mana dengan pasar subuh? Demikian pula bapak-bapak, gitu kan? Makanya kemarin dalam nadoman yang saya coba lantunkan, gitu. Masih ingat, Bu? Eling-eling umat. Eling umat. Umat nacan eling-eling. Itu kita berjamaah kala cicing di imah, kita pengajian kala kaweaan, kita maca Quran kala kayutuban. Ayo tuh, Bu. Eling, coba kompak-kompak, Bu. Eling umat nacan eling-eling, kita berjamaah kala cicing di imah, kita pengajian kala kaweaan, kita maca Quran kala kayutuban. Eling umat nacan eling-eling, datang pengajian kalakan nunutan, ustad maca Quran jamaah nunutan, ustad maca dalil jamaah ngadadir. Ini yang jadi persoalan. Aduh, masya Allah. Mohon maaf, bukan jamaah di sini, bukan jamaah di sini. Alhamdulillah tidak ada yang nunutan, apalagi yang ada hadir. Kalau ada, bere bantal karena. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ya kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir, fa inna zikratan faul mu'minin. Beri peringatan, beri peringatan. Peringatan ini akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Terus ya, eling-eling dulur KB, eling-eling umat. Masya Allah. Itu masih apa? Masih nadom kita dulu waktu kecil, sudah dewasa ditinggalkan karena tersilap oleh budaya-budaya lain. Ya, sehingga
kita mungkin masih jadi umat yang belum eling, masya Allah. Nah, masya Allah. Ya, ibu sekalian, itu yang terpenting. Jadi kita jangan sampai menjauh dari ulama. Apa yang disampaikan oleh para ulama, yang sumbernya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, qaul ulama, maka itu harus kita jadikan pegangan. Masyarakat muslimin. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, bi'adlil umara, adilnya pemerintah. Alhamdulillah kalau kita cermati pidato beliau tadi yang pertama, bahwa beliau mengatakan jangan merasa gembira dengan indeks perekonomian yang sudah sekian persen capaian, sementara masih banyak orang miskin, masih banyak orang tua renta masih mengayuh becak gitu kan, kata beliau gitu. Kira-kira kalau dengan bahasa kita lah, itu presiden kita ini luar biasa, nampaknya ada kegelisahan sehingga belum merasa tenang beliau ini, ya, sehingga masyarakat bangsa kita betul-betul menjadi masyarakat yang sejahtera secara merata. Ya, kita dukunglah. Kita dukung program-programnya ya Bu ya. Siap mendukung Bu, siap? Mudah-mudahan nanti ada makan gratis buat jamaah majelis taklim gitu kan. Ya baru yang direncanakan anak-anak sekolah, orang tua mau ya lanan ngejal curug gitu lancar gitu. Ya sudah mengurangi beban kita. Siapa tahu nanti ke depannya ada program snack gratis untuk majelis taklim, kan kita tidak akan pernah menolak dan pasti kita akan bersyukur gitu kan. Ini kan baru hari pertama gitu loh. Masyarakat muslimin, yang disebut dengan pemerintah yang adil, yang ada keberpihakan kepada masyarakat. Ya, karena beliau tadi dalam pidato mengatakan dulu waktu zaman perjuangan sehingga republik ini bisa merdeka, kita tidak punya APBN. Dari mana kita para pejuang makan? Itu dari rakyat, dari para petani, dari para nelayan, kan begitu. Saling bahu membahu. Karena dulu itu prinsipnya apa yang bisa kami berikan untuk negara dan bangsa ini supaya merdeka. Bukan apa yang kami dapatkan dari negara dan bangsa, tapi apa yang kami berikan. Sehingga ya bambu runcing bisa mengalahkan senjata mesin yang sudah canggih kala itu. Perjuangannya hebat. Ini luar biasa pidato presiden kita nih, ya. Dan saya terus terang saja merasa gimana ya, merasa terharu gitulah. Dan saya yakin beliau itu ikhlas. Kenapa? Ya sudah tua lah Pak. Apa sih kalau sudah tua, makan juga kayak kita udah dipilih kali, minum juga udah dipilih. Sementara kita tahu mungkin beliau banyak gitu kan, harta kekayaannya mau dibawa kemana gitu kan. Itu. Dan beliau kan selalu mengatakan hidup kita tidak akan lama gitu. Ini masyarakat muslimin. Itu kan. Kemudian yang kedua, bisa khawatir agniya, dengan murahnya orang-orang yang memiliki kekayaan, ashabul amwal. Di kita ini banyak orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang finansial. Kalau saja mereka melaksanakan kewajibannya yang difardukan oleh agama, zakat saja Pak, umpama. Coba sekarang kan kita udah tahu harta kekayaan para calon petinggi negara, sekian miliar, ini sekian miliar. Kalau itu umpamanya dikeluarkan zakatnya dari 2,5% saja, dan itu disampaikan melalui lembaga zakat yang resmi, kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat, insya Allah Pak, saya kira apalagi yang katakanlah pengusaha-pengusaha kelas kakap, ya, kalau mereka berzakat luar biasa. Dan masyarakat kita kan terbesar adalah muslim, artinya dengan keimanannya, karena alladzina yunfikuna, ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun,
Ya. Menafkahkan, menginfakkan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerah. Ya. Dalam arti infak, baik infak yang fardu dalam hal ini zakat maupun infak yang sunat dalam hal ini ya sedekah. Ya. Ini masyarakat muslimin. Insyaallah negara kita akan menjadi lebih optimal, memiliki kekuatan dari sisi finansial. Ya. Saya kira mungkin sudah, hanya saja belum secara keseluruhan. Untuk pengusaha dari berbagai macam sektor begitu besar, ya, baik dari perut bumi, hasil hutan, hasil laut, dengan segala kekayaan yang ada, dan itu dilakukan oleh para pengusaha dan tidak sedikit pengusaha-pengusaha muslim. Kemudian yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, orang-orang yang memiliki keterbatasan dari sisi finansial. Itu kan. Oleh karena itu bisa saya simpulkan bahwa dunia ini, negara ini, bangsa ini akan berdiri kokoh manakala yang pertama alimnya, ya, alimnya adalah betul-betul mengamalkan ilmunya, jadi secara proaktif gitu kan. Kemudian umaronya seperti yang tadi dikatakan adil. Kemudian orang kayanya bermurah tangan, dan orang yang miskinnya adalah mendoakan. Ya, inilah masyarakat muslimin. Sebaliknya kalau ulamanya kulet teh kayak minyak, bisa mencair lamun dipoe atau ditahar kulet. Kulet ulama na kulet, pemerintah na gayebet teh tidak dinamis, tidak reformis. Gayebet teh Pak. Nya naon sih bahasana gayebet teh? Ya, kulet gayebet. Nah, bagian yang kayanya kumed, tahu kumed? Pedit. Mon. Terakhir yang paling parah, lamun jalma anu teu bogana cecermet. Ya udahlah habis. Ya, ulamana kulet, umarona gayebet, anu beungharna kumed, ditambah kuno pakirna cecermet. Ya udah, selesai sampai di situ. Mudah-mudahan tidak demikian adanya dengan republik kita yang kita cintai ini. Amin. Amin. Saudara muslimin, kita lanjutkan bahasan kita kemarin sudah selesai terkait tentang zuhud. Zuhud itu adalah salah satu sifat yang mulia yang harus ada pada diri kita, yakni lebih berorientasi kepada amal akhirat ketimbang hal-hal yang bersifat duniawiyah, dengan dasar sandaran walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Oleh karena itu, apabila kita masih belum bisa menjadi orang yang zuhud, minimal kita jangan mempertuhankan apa yang disebut dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Pangkat, jabatan, kekayaan, itu jangan jadi kejaran utama. Tapi kalau memang nasib berpihak kepada kita, ya tidak boleh mundur, karena amanat, siap. Ya, siap saja kalau diamanati. Ada nggak di antara ibu bapak jemaah yang ditelepon kemarin? Yang ditelepon kemarin ada nggak? Dipanggil ke Kertanegara ada nggak? Berarti ya udah sama dengan saya, ya diamanati saya juga. Saya pikir di antara ibu bapak ada yang ditelepon gitulah. Ya disuruh apa kayak gitu di sana? Itu kan sama dengan saya, berarti enggak. Nah ini masalah. Kalau nasib ya tidak akan lari kemana. Tiba-tiba diamanati, ya siap melaksanakan amanah yang diberikan, gitu kan. Nah, ini masyarakat muslimin. Yang tidak boleh itu
Yang tidak boleh itu mencari-cari, kasakusuk. Kalau dalam istilah birokrasi, injak apa? Istilah birokrasi apa? Sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atas. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Ya itu kan orang yang ambisius, dan pasti ada orang-orang yang disakiti dengan cara seperti itu. Itu sih sebetulnya ajaran zuhud itu. Jangan sampai ya sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atas untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan sehingga menghalalkan segala cara. Itu yang tidak diinginkan. Nah, kalau tidak bisa begitu, kalau masih kita tidak bisa untuk zuhud, minimal tidak melakukan hal-hal seperti itu. Masyarakat muslimin, selesai sampai di situ kesimpulannya. Dan sekarang bab yang berikutnya adalah wa alaika bitawakkuli 'alallahi ta'ala. Fa inna man tawakkala 'alaihi kafahu wa a'anahu wa tawallahu wa aulahu. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innaka Ada satu keharusan, ada satu kemestian, bahkan menjadi satu hal yang wajib bagi kita orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kafahu, Allah akan mencukupinya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, jaminannya Allah akan mencukupinya. Apa yang dicukupi oleh Allah? Seluruh kebutuhan. apa yang terkait dengan hidup dan kehidupan seseorang akan Allah cukupkan. Ya. Wa a'anahu, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah menjamin kecukupan dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa tawallahu, dan Allah akan memandu, memimpin, mengarahkan bagaimana menata hidup dan kehidupan seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sandarannya wa may yatawakkal 'alallah, firman Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah lah yang akan menjamin kecukupan baginya. Gitu kan? Makanya kita sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, itu. Wa tawakkul min samarati sidqi tauhid. Wa tawakkulu min samarati sidqi tauhid. Dan tawakal itu adalah buah dari lurusnya keyakinan seseorang. Wasabatihi fil qalbi, yang tertancap di dalam hati sanubarinya, gitu loh. Jadi tawakal itu buah dari keimanan dan keyakinan yang tertancap di dalam hati seseorang. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin bertawakal dengan baik kepada Allah, maka harus diperkuat ma'rifatullah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin bisa bertawakal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ma'rifatnya, yang tauhidnya masih goyah. Masih goyah. Jangan sampai kalah sama binatang dalam hal ketawakalan dan mantapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu kisah, Bu, Ibu tidur kan? Oh enggak, ya nanti tidurnya nanti. Nggak kedengarannya, kalau nggak kedengaran suara ibu-ibu itu nggak seru. Ya, Bu, ada satu kisah
Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam salah satu mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti dan paham bahasa binatang. Paham bahasa binatang, bukan binatang, awas hati. Binatang, ya. Di antara sekian banyak binatang yang kecil dan sering kita jumpai adalah semut. Semut binatang bukan? Serangga. Ya udahlah, anggap golongan dari binatang itu, walaupun mungkin serangga juga. Serangga juga apa? Binatang ya serangga. Suatu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan di tengah padang pasir, melihat sebuah batu besar yang berwarna hitam, sehingga kelihatan dari kejauhan itu hitamnya berkilauan. Mataharinya terik, matahari berada di tengah padang pasir. Udah kebayang lah Pak, bagaimana itu sinar matahari dipantulkannya dan panasnya itu batu. Tiba-tiba di atas batu itu ada seekor, bahasanya seekor bukan sih Pak? Kalau semut ya seekor lah, walaupun tidak ada ekornya gitu lah. Kan ada yang ya seekor lah gitu. Kalau masa sebuah apa hilujeng buah gitu. Seekor semut. Kata Nabi Sulaiman, "Hei semut, apa kabar?" "Alhamdulillah ya Rasulullah, kabar baik." "Saya mau tanya, kamu ini tempat tinggalnya di mana?" "Ya di sini, di batu." "Terus kamu apa yang kamu konsumsi dan berapa banyak kebutuhan kamu untuk urusan makan sehingga kamu bisa bertahan hidup?" Kata semut, "Ya Rasulullah, aku hidup di sini hanya membutuhkan makanan itu berupa gandum." "Berapa banyak gandum yang kau butuhkan?" Kata Nabi Sulaiman, "Cuma 1 bulir untuk 1 bulan." Jadi daharna eta si semut itu 1 biji gandum untuk 1 bulan. Ya, hemat banget ya. Berarti 1 tahun itu hanya 12 bulir, 12 biji. Ya Allah, semut. Jadi rupa-rupanya gandum petani yang ditiup angin jatuh di batu itu kemudian dikonsumsi. Setiap 1 bulan hanya dibutuhkan 1 bulir. Kata Nabi Sulaiman, "Yaudah ini aku kasih makan kamu." Nabi Sulaiman ada punya kotak, 1 kotak dari kayu. Kemudian si semut tadi diambil sama Nabi Sulaiman, dimasukin ke kotak itu. Kemudian dimasukin 1 butir gandum, masukin di situ. Kemudian ditutup kotak, tutup, taruh. Sudah 1 minggu Nabi Sulaiman balik lagi ke situ. Dilihat, diperiksa oleh Nabi Sulaiman, mana ini gandum yang diberikan hanya 1 biji, dikonsumsi benar atau tidak nih sama semut. Ternyata dikonsumsi Pak, tapi hanya separuh. Kata Nabi Sulaiman, "Kamu sudah berbohong ya kepadaku, wahai semut. Kata kamu dalam 1 bulan itu dibutuhkan 1 bulir. Kamu itu bulan kemarin kan baru makan. Sekarang aku kasih makan cuma separuhnya. Ini bagaimana?" Kata semut, "Ya Rasulullah, ketika aku hidup di alam bebas, tidak dimasukkan ke dalam kotak kayu seperti yang engkau lakukan, aku hidup merdeka di luar sana dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk makanan yang aku butuhkan, dan tidak pernah Allah lewatkan setiap bulan apa yang aku butuhkan. Aku ada kekhawatiran. Aku ada kekhawatiran. Di sini aku tidak bisa bertawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada Engkau. Dan aku ada kekhawatiran Engkau bulan depan lupa ngasih makan. Makanya aku sisakan gitu. Ini masyarakat muslimin memberikan satu pelajaran kepada kita, sekaligus juga sindiran kepada manusia. Kalau Allah kan tidak mungkin lupa, Allah tidak mungkin tidur. Tapi yang namanya manusia, kita terkadang lupa, Pak.
terkadang lupa. Masya Allah. Jadi semut ini bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa ya. Dan kita diajari oleh seekor semut ini. Jadi jangan pernah sedih, jangan pernah bimbang, jangan pernah galau ya. Apapun yang terjadi berdasarkan prediksi para ahli ekonom di tahun 2025 ke depan kemungkinan akan terjadi krisis ekonomi karena usum Indonesia merutang gitu. Ya udahlah, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita bertawakal kepada Allah, jangan terlalu galau gitu. Jangan terlalu galau. Aduh gimana ini? Tuh waktu krisis multidimensi tahun 98 juga masyarakat di kampung sana nggak pernah ngerti tentang krisis. Bahkan mereka mengatakan, emang krisis apa? Duit mah. Enggak, mama nggak biasa tiba-tiba tuh kayak duit. Itu karena saya krisis. Itu pokna gitu. Ini nggak biasa nih mah papa ngijeng duit 3 bulan sekali we ari geus panen. Teu panen antara pernah papa ngijeng duit gitu kan. Yang merasakan krisis ya kita yang hidup di kota gitu. Inilah masalah muslimin. Untuk itu kita harus optimis, segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu. Karena an-nasu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bisa meramalkan, manusia hanya bisa memperkirakan, manusia hanya bisa merencanakan. Tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mengabulkannya apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita inginkan. Manakala keinginan, harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita patut bersyukur. Manakala keinginan, harapan dan cita-cita kita tidak terpenuhi, maka kita patut bersabar. Disinilah orang yang beriman itu selalu untung. Berhasil bersyukur, gagal bersabar, gitu kan. Tetap dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa. Inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Mudah-mudahan terus kita sambil berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.